Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngelawak Kertosono Prodi PAUD semester 3. Kami yang beranggotakan saya Fibri Agnes dan rekan-rekan saya ada Arista Arianti, Aina Gurita Ayun, Febi Alfia, Tika Saada, dan Murni Indah Rahayu. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dasar-dasar pendidikan anak usia dini yang berjudul Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengempu Bapak Roni Harsono MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan. Macam-macam problematika ada. Satu, memanjakan anak tidak baik bagi perkembangan anak. Akibatnya anak akan tumbuh dengan pribadi yang lemah, tetap dalam ketergantungan orang lain. Dua, membanding-bandingkan anak. Membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain akan membuat kecil hati anak yang dibandingkan. Akibatnya anak akan malas belajar dan malas sekolah. 3. Melakukan kekerasan terhadap anak. Akibatnya anak menjadi sulit beradaptasi, menjadi pemberontak, anak kurang percaya diri. 4. Pilih kasih. Akibatnya anak akan menimbulkan berbagai perasaan kecemburuan yang berakibat buruk di antara saudara kandungnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vivi Melinia Arnes. Yang kelima, yaitu janji yang tidak ditepati. Di sini dijelaskan bahwa semua orang tua ingin anaknya itu terlihat bahagia. Kemudian, salah satu caranya yaitu menjanjikan kepada anaknya untuk diajak keluar, pergi jalan-jalan di kebun binatang, memberikan sebuah hadiah kepada anaknya. Dan kemudian si anak membayangkan, wah, asiknya, kelihatannya aku akan diberikan hadiah yang menarik oleh orang tuaku. Dan kemudian si orang tua lupa dengan janjinya kepada anaknya yang ingin membelikan hadiah, yang ingin mengajak jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, jadi janji yang tidak ditepati, dan janganlah kamu berucap kecuali kita harus menepati janji kita, perkataan kita. Jadi kita harus memenuhi apa yang kita ucapkan ke anak kita nanti gitu. Yang keenam yaitu dipaksa disiplin. Setiap orang tua bahwa pembentukan disiplin pada anak merupakan sebuah proses yang harus ditanamkan sejak usia dini. Orang tua berusaha mengajarkan disiplin kepada putra-putrinya dengan cara menanamkan tingkah laku yang baik dan menghindari tingkah laku yang buruk. Penerapan disiplin tidak selamanya dapat diterima dengan sepenuh hati oleh anak. Namun, anak merasa terpaksa dalam menjalankan disiplin. Jadi reaksi anak terhadap keterpaksaan ialah rasa marah yang dapat ditunjukkan dengan cara beragam, tergantung kepribadian anak. Seorang anak dapat menunjukkan kemarahannya secara jelas kepada orang tuanya dengan sengaja melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Yang ketujuh yaitu cemburu pada saudara. Nah, biasanya di sini pada anak usia dini merasa cemburu kepada adik dan juga kakaknya. Nah, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Cemburu merupakan reaksi normal yang dialami manusia karena takut akan kehilangan kasih sayang atau perasaan kehilangan yang disayanginya. Cara anak menunjukkan rasa cemburu kepada orang tuanya cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor pada usia anak. Anak yang masih kecil cenderung menunjukkan rasa cemburu secara langsung dan dengan cara agresif. Dia marah-marah kepada orang tuanya kalau dia itu diperlakukan tidak adil
dengan kakaknya dan juga dia. Nah, yang kedelapan yaitu meniru. Kedelapan yaitu meniru. Nah, biasanya di sini anak suka menirukan orang tuanya, cara berpenampilan, cara beretika. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus mencontohkan kepada anak kita tentang hal-hal yang baik, seperti berpakaian yang sopan, beretika yang bagus, yang baik, supaya anak kita dapat menirukan kita dalam perilaku yang baik dan menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aina Qurrata Ayun akan menjelaskan materi nomor 9, yaitu orang tua terlalu mendikti. Kebiasaan orang tua selalu mengatur anaknya. Semua keperluan anak dapat membuat anak menjadi tergantung kepada orang tuanya. Lalu yang nomor 10, anak suka berkata kotor. Tak jarang dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan anak usia dini yang suka berkata kotor atau berkata dengan tidak sopan. Yang nomor 11 yaitu anak suka berbohong. Pada usia lebih besar 5-7 tahun, berbohong merupakan bagian dari strategi mereka untuk memecahkan persoalan dan menghindari hukuman dari orang tuanya. Nomor 11 yaitu kecemasan. Untuk yang nomor 12 yaitu kecemasan karena berpisah. Timbul kekhawatiran yang berlebihan dari pihak orang tua tentang kondisi anaknya. Akibat muncul keraguan-raguan dalam mendidik anak, sehingga anak akan mengembangkan sikap ragu-ragu serta rasa tidak percaya diri. Saya Rara Febi Alfia akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aina. Solusi penyelesaian. 1. Kesiapan orang tua. Cara berpikir moral kognitif melalui pertimbangan moral yang harus menjunjung tinggi, membela nilai-nilai kemanusiaan juga berlandas pada prinsip. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian anak di rumah melalui peningkatan pertimbangan moral anak yang dilakukan oleh orang tua juga harus berlandas pada prinsip kemerdekaan, kesamaan, dan saling terima. 2. Membangun hubungan dengan anak. Orang tua sangat disarankan untuk membangun hubungan dengan baik dengan anak. Orang tua memiliki hubungan yang kuat dengan anak-anak mereka, melakukan penyetoran yang jauh lebih besar dari penarikan setiap harinya. Seorang ayah jika menghabiskan waktunya 7 menit atau 11 menit itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar mengenal anaknya untuk mengetahui apa pertimbangan mereka sebagai interaksi positif atau negatif orang tuanya. Kemudian, orang tua menciptakan waktu yang berkualitas untuk dihabiskan bersama keluarga. Orang tua harus memberitahu anak-anak segala sesuatu yang berkebaikan mereka sendiri. Memberitahu kepada mereka 5-10 kali atau menunjukkan kepada mereka betapa istimewanya mereka bagi orang tua. Membuat kencan dengan anaknya dengan menikmati kebersamaan dengan masing-masing anaknya dan membuat anak merasa istimewa karena orang tua selalu memberikan waktu hanya untuk mereka. 3. Mendengarkan anak. Cara lain anak agar hormat dengan orang tuanya adalah dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka. Anak-anak merasa senang jika didengarkan. Orang dan anak terkadang duduk bersama, mewarnai dan membicarakan hal-hal yang sangat sepele bagi orang tua. Tetapi, menurut anak-anak penting. Anak-anak mau bicara saat mereka merasa nyaman, bukan saat orang tua merasa sempat untuk mendengar mereka. Jadi, sebelum orang tua menghabiskan akhir pekan untuk bekerja di kantor atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sebaiknya orang tua meluangkan waktu untuk anaknya. Karena orang tua yang mendengarkan anaknya serta memberikan perhatian, maka hubungan dengan
4. Membiasakan memuji anak. Seharusnya orang tua bagaimana, kapan memuji. Sebagai orang tua harus menjadikan kebiasaan sehari-hari untuk mencari dan mengidentifikasi usaha anak untuk berperilaku baik dan menanggapi dengan perhatian positif. Semakin cepat orang tua membiasakan memuji anak, tanggapan tanpa sadar terhadap perilaku anak yang disukai, semakin cepat anak akan mulai meningkatkan dirinya demi mendapatkan perhatian positif dan akan berhenti menjadi perintah yang tidak menyenangkan. Orang tua yang sering memuji anaknya secara konsisten selama seminggu akan menghasilkan A. Perilaku yang orang tua puji akan semakin sering dilakukan. B. Anak akan merasa lebih baik, lebih dihargai. C. Orang tua merasa lebih baik. D. Hubungan keluarga akan makin baik. E. Stres akan makin berkurang bagi semuanya. 5. Peluk dan cintai anak. Orang tua harus selalu mengayun, memegang, memeluk, dan mengasihi anaknya. Sentuhan orang tua akan mendorong perkembangan otak yang sehat. Jaringan neuron atau sel otak menumbuhkan indera pengalaman kita dan membentuk pola-pola untuk pembelajaran. Orang tua harus mengambil waktu untuk mengayun, memeluk, memegang, dan mencintai anaknya. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman untuk anak, tetapi juga dapat menyebabkan perkembangan otak yang sehat, memberikan sinyal yang hanya diketahui oleh anak untuk melambangkan cinta dan kasih sayang satu sama lain. Gunakan pada waktu tertentu sepanjang hari, seperti ketika mengantar anak ke sekolah atau membawa anak dalam perlombaan. Kemudian sebagai orang tua, menghilangkan sentuhan negatif, seperti menarik pakaian atau lengan anak, menyambar mereka atau memukul mereka. Interaksi negatif ini jika digunakan secara berlebihan dapat menghancurkan hubungan orang tua dengan anak dan menciptakan anak yang pemarah. 6. Meningkatkan motivasi anak. Anak-anak pada umumnya mempunyai keinginan yang luar biasa dan sulit dicegah. Ia akan mati-matian apapun harus dilakukan dan bagaimanapun sulitnya akan dijalankannya. Dalam hal ini orang tua memberikan kepercayaan kepada anak, namun tetap siap memberikan bantuan jika diperlukan. Orang tua dapat mengamati beberapa gejala seorang anak yang jelas yang ingin dicapainya. B. Tantangan yang dihadapi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. C. Menggunakan konsentrasi yang luar biasa tinggi. D. Sering sampai lupa yang lain. E. Aktivitas yang dikerjakan original datang dari idenya sendiri. Umumnya, anak yang cerdas memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Banyak bergerak, selalu eksploratif karena tengah mencari sesuatu yang menarik dirinya. Jika ia sudah menemukan sesuatu yang menarik, ia akan tenggelam dan dalam konsentrasi yang tinggi. Sekalipun demikian, seringkali seorang anak mengalami kesulitan untuk menguasai salah satu atau dua bidang. Seorang anak mengalami kesulitan untuk salah satu dua bidang minatan menjadi suatu kesulitan untuk menguasai kesulitan prestasi yang luar biasa. Karena itu orang tua perlu membantunya agar anak tetap mempertahankan motivasinya dengan kapasitas yang dimilikinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Bantulah anak agar tetap antusias, asik mengerjakan tugasnya. 2. Sediakan tempat anak yang bisa berkonsentrasi. 3. Buatlah jadwal bersama anak. 4. Damping anak sampai selesai mengerjakan kegiatannya. 5. Bantulah anak kegiatan yang membuatnya bosan. 6. Ajarkan anak untuk menyelesaikan tugas. 7. Bantulah anak untuk menikmati hasilnya pada saat anak telah siap menyelesaikan tugasnya. Yang ketujuh yaitu kelilingi anak dengan lingkungan yang tenang. Orang tua wajib memberikan lingkungan yang tenang terhadap anaknya, karena dengan lingkungan yang tenang akan dapat sangat membantu perkembangan pada otak anak. Yang kedelapan yaitu menekankan hal-hal positif. Sebagai orang tua harus memastikan dan menyediakan lingkungan yang positif di dalam rumah.
Rumah harus selalu aman dan baik secara fisik dan psikologis, dan bebas dari ancaman. Senyum, tawa, hubungan yang akrab, dan rasa memiliki harus melekat dalam interaksi sehari-hari. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dan barokahnya. Dari kami, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.